Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu. Menunggu giliran nyawa, kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dulu tentang amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang akan terus mengalir meski pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslim sebelumnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariyah. Satu hal yang perlu saudaraku ketahui adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Dalam surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa. Ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Lalu, jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meski pelakunya telah meninggal dunia? Yang pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu karena ulahnya,
tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walau orang tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakan tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Di halnya anak Adam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapat dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya mudah, di zaman sekarang ini, jika ada seorang artis memakai celana pendek dan membuat orang lain yang melihatnya tertarik memakainya juga, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi, para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Mungkin benar, artis tersebut tidak mengajak wanita lain itu secara terang-terangan memakai celana pendek. Namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya, tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun artis tersebut sudah meninggal dunia. 2. Mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa dari pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surah An-Nahl ayat 25. Mereka memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru pada kemaksiatan, ataupun tokoh paranormal yang mengajak pada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapat aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Selama masih ada orang yang mengikuti ajaran ataupun perintahnya yang menyesatkan itu, maka selama itulah dosanya akan terus mengalir. Lalu apa yang harus kita lakukan agar terlepas dari dosa-dosa jariyah? Tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Karena kita semua tahu Allah adalah satu-satu zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, semoga kita selalu terhindar dari dosa-dosa jariyah. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.